Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan pembelajaran fisika hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gerak lurus berubah beraturan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi gerak lurus beraturan. Sekarang adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus, yaitu gerak yang suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus yang memiliki kecepatan yang berubah. Kalau gerak lurus beraturan dia kecepatannya konstan atau tetap. Kalau gerak lurus berubah beraturan dia kecepatannya berubah. Otomatis karena kecepatan yang berubah berarti dia punya percepatan. Entah semakin cepat atau semakin lambat, seperti itu. Intinya gerak lurusnya berubah, tapi secara beraturan. Nah, karena dia punya percepatan, percepatan itu beda dengan kecepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jadi, karena kecepatan yang berubah-ubah, maka suatu benda tersebut mengalami percepatan. Seperti itu, paham? Karena kecepatan yang berubah berarti mengalami percepatan. Nah, percepatan merupakan besaran vektor yang berarti punya nilai dan arah. Percepatan bisa bernilai positif dan negatif. Kalau dia positif dinamakan percepatan. Kalau dia negatif berarti dia mengalami perlambatan, seperti itu. Rumusnya sama, A sama dengan delta V per delta T. Dengan delta V adalah perubahan kecepatan dan delta T adalah perubahan waktu. Kalau kecepatan satuannya meter per sekon, kalau percepatan atau A satuannya meter per sekon kuadrat, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Karena adanya percepatan, rumus GLBB sedikit lebih rumit, yaitu E sama dengan V0 dikali T plus minus setengah kali A dikali T kuadrat. Bu, kenapa plus minus? Jadi kalau positif dia mengalami percepatan, kalau dia negatif berarti mengalami perlambatan. Misal di soal menjelaskan kalau suatu bendanya itu mengalami perlambatan, maka di situ pakainya negatif. Kalau dia ngalamin percepatan pakainya positif. Terus ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus, jadi dia perlambatan atau percepatan, 2 dikali A dikali S. Dan satu lagi ada lagi rumusnya, VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Nah, ini ada ketentuannya. Ya, ketentuannya dibaca, dipahami. Ini keterangannya, Bu, kok yang lain rumusnya satu, ini kok banyak banget sih. Nanti kalian akan mengetahui gimana cara makainya. Nah, ini grafiknya. Kalau di GLB dia lurus aja. Nah, kalau di GLBB berubah beraturan, dia mengalami peningkatan grafik V terhadap T-nya. Karena mengalami percepatan. Semakin cepat, terus kecepatannya konstan kalau perubahan gerak lurus. Kalau dia ke bawah berarti dia mengalami perlambatan. Nah, ini yang A. Yang gambar A, ini grafik V terhadap T yang mengalami percepatan. Yang ini grafik V terhadap T yang mengalami perlambatan. Seperti itu, karena VT-nya berada di sini. Ya. Next, contoh soal. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 144 km per jam. Tentukanlah besar percepatan mobil tersebut. Terus lama mobil bergerak jika kecepatan akhir mobil dicapai setelah mobil menempuh jarak 100 meter. Yang pertama nyari percepatannya, yang kedua waktu yang dibutuhkan si mobil bergerak sampai jarak 100 meter berapa? Diketahui V0 sama dengan 36 km per jam.
Ini dirubah pakai cara yang minggu lalu itu ya, dari kilometer dirubah ke jam adalah 10 meter per sekon. Yang kedua, VT-nya, V mula-mulanya adalah si mobil kecepatan awalnya, yaitu 36 km per jam. Setelah dipercepat berarti kecepatan terhadap waktu, VT-nya sama dengan 144 km per jam. Sama dengan 40 meter per sekon. Itu pakai rumus pengkonversian atau mengubah dari kilometer per jam. Bu, kenapa nggak dalam kilometer? Nanti kalian bingung sendiri karena di soal yang nomor 2 jaraknya dalam meter kayak gitu. Next. Nah, kan S-nya adalah 100 meter. Yang ditanyakan besar A. Terus yang kedua waktunya. Nah, yang ditanyakan A-nya. Kita pakai rumus yang ada nilai A. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita pakai rumus yang ada yang diketahuinya bisa dipakai semua. Ada S, ada V0, ada VT, yang ditanyakan A-nya. VT-nya adalah 40, sehingga 40 kuadrat sama dengan V0 atau kecepatan awalnya adalah 10, makanya 10 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, jaraknya adalah 100. Jadi harus disamakan dulu semuanya ya. Sehingga 40 kuadrat adalah 1600 sama dengan 100 ditambah 2 dikali 100 adalah 200 dikali A, 200 A. Terus yang harus kalian lakukan adalah kumpulkan yang ada variabelnya sama yang ada yang tidak dengan yang tidak. Berarti 1600 dikurang 100. Kenapa? Karena si 100-nya itu pindah. Jadi negatif. Jadi 1600 dikurang 100 sama dengan 200A. Jadi 1500 sama dengan 200A. Maka A sama dengan 1500 dibagi 200. Jadi A sama dengan 7,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang yang ditanyakan adalah B-nya, yang B adalah waktunya. Berarti pakai rumus VT sama dengan V0 plus AT. Yang ada persamaan atau rumus yang ada T-nya. VT-nya berapa? VT adalah 40 sama dengan V0-nya adalah 10 atau kecepatan awalnya 10 ditambah A 7,5 yang udah kita dapetin dikali dengan T. Sehingga 40 min 10, jadi kita samakan. Maka 10-nya pindah dari positif jadi negatif. 40 dikurang 10 sama dengan 7,5 T. Jadi 30 sama dengan 7,5 T. Maka T sama dengan 30 dibagi 7,5. T sama dengan 4 sekon. Karena 30 dibagi 7,5 adalah 4. Paham ya? Next. Yang kedua, contoh yang kedua. Sepeda yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam mengalami pengereman selama 3 detik. Sehingga kecepatannya turun menjadi 18 km per jam. Yang awalnya 36 km per jam turun kecepatannya 18 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda pada detik ke-10. Karena kecepatannya turun berarti dia bukan mengalami percepatan melainkan perlambatan. Diketahui V0 atau kecepatan awalnya adalah 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Terus VT-nya setelah direm kecepatannya berubah menjadi 18 km per jam atau 5 meter per sekon, itu dikonversi ya. Nah, waktunya selama 3 detik. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Jarak itu kan rumusnya S sama dengan V0T min setengah A dikali T kuadrat.
kita belum punya nilai A-nya atau nilai perlambatannya berapa. Kita cari dulu nilai A pakai persamaan yang ada A-nya, yaitu Vt sama dengan V0 karena plus minus, dan dia perlambatan berarti pakainya min AT. A di sini adalah berarti dia A perlambatan. Vt-nya adalah 5, V0-nya adalah 10, dikurang A dikali 3 detik. Sama dengan 5 min 10 sama dengan min 3A. Jadi min 5 sama dengan min 3A, jadi A sama dengan 5/3 atau A sama dengan 1,7. Min 5 dibagi min 3, negatif dibagi negatif sama dengan positif, maka A sama dengan 1,7 meter per sekon kuadrat. Jadi si sepeda ini mengalami perlambatan sebesar 1,7 meter per sekon kuadrat. Baru kita bisa dapat nilai jarak. Baru kita masukkan jarak yang ditempuh pada detik ke-10. Berarti T-nya 10. Masukin S sama dengan V0T min setengah A T kuadrat. Kenapa min? Karena perlambatan. Berarti S sama dengan V0-nya adalah 10 dikalikan waktu yang ditempuh detik ke-10, berarti waktunya juga 10, dikurang setengah dikalikan A perlambatan yaitu 1,7 yang barusan dihitung dikali waktunya 10 kuadrat. S sama dengan 100 dikurang setengah kali 1,7 dikali 100. Berarti S sama dengan 100 dikurang setengah dikali 170, dari 1,7 dikali 100. Maka S sama dengan 100 dikurang 85. 85 dari 170 dibagi 2 atau 170 dikali setengah sama dengan 85. Sehingga S sama dengan 100 dikurang 85 sama dengan 15. Next, ini latihan soalnya, ada satu soal. Silakan dikerjakan. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa pada pembelajaran fisika minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.